Halo semuanya, eh, kembali lagi dengan saya Dwight Marvin Raja Guguk. Hari ini kita akan mendengarkan, atau saya akan menjelaskan sedikit tentang konstitusi negara Indonesia. Ini presentasi kelompok saya di sekolah. Ini untuk tugas PKN sebenarnya, tapi saya jelasin di sini aja. Konstitusi. Yang anggota kelompok kita ada Ahmad Rizky, ada Andira, ada Azala, Dwight, saya, dan Satura. Definisi konstitusi. Jadi apa-apa tuh yang aku suka sebelum belajar apapun, yaitu cari definisinya terlebih dahulu ya guys. Kita tuh harus untuk mengerti sesuatu, kita harus memahaminya dulu, ya, memahaminya, definisinya, artinya dulu, atau kayak konsep dasarnya aja. Nah, di sini kita lihat konstitusi merupakan kumpulan peraturan yang mengatur ketatanegaraan suatu negara, juga termasuk bagaimana pemerintahnya dijalankan. Jadi, secara garis besar yang dapat diambil dari kalimat ini itu konstitusi kumpulan peraturan. Jadi konstitusi itu peraturan yang mengatur ketatanegaraan. Oke? Jadi tanpa adanya konstitusi ini kan yang mengatur ketatanegaraan kan. Kalau nggak ada, berarti nggak ada yang mengatur ketatanegaraan. Tanpa ada ketatanegaraan, negara apapun itu, negara tersebut dapat hancur. Ini juga termasuk bagaimana pemerintahnya dijalankan. Nah, oke. Jadi guys, itu konstitusi ada dua macam. Ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Yang tertulis itu seperti kita tahu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini tertulis karena jelas-jelas ya tertulis, ada tulisannya, ada buku gedenya gitu yang isinya ada pasal-pasal dengan ayat-ayatnya. Ini bisa mencakup tentang kayak hal-hal yang dasar yang juga dikaitkan dengan Pancasila, kelima silanya itu. Nah, juga ada yang tidak tertulis. Yang tidak tertulis ini merupakan seperti kayak budaya kita tiap-tiap hari, atau konstitusi maksudnya kayak seperti ketatanegaraan sesuatu, seperti kayak yang kita lakukan, norma-norma yang tersirat dalam kelakuan kita tiap hari. Nah, salah satu contohnya ini seperti pada pidato presiden yang tiap tanggal 16 Agustus. Di situ presiden bakal ngeluarin poin-poin kan, bakal mengeluarkan pidato yang itu juga sebenarnya termasuk konstitusi. Nah, UUD mengalami perubahan. Ini kita tahu ya, UUD mengalami perubahan. Tapi emang dibolehin. Nah, kayak gini. Jadi ceritanya sebenarnya dari awal saat UUD 1945 ditulis pada tahun tahun 1940-an, 45, itu tidak ada aturan yang secara jelas menjelaskan apakah undang-undang ini boleh diubah atau tidak diubah. Karena tujuan mereka pada saat itu membuat sebuah peraturan yang ideal, yang emang udah perfect, yang tidak bisa diganti. Bukan tidak bisa diganti, maksudnya seperti peraturannya karena sangat indahnya, sangat pas, itu udah dibiarin aja tetap. Makanya mereka nggak menjelaskan apakah boleh diubah atau tidak. Tapi seperti kita tahu, tidak ada yang sempurna ya. Nggak ada yang sempurna. Yang sempurna hanyalah Tuhan Yang Maha Esa. Ini makanya pada tanggal 5 Juli 1950 ada dekret presiden yang menjelaskan, oh ternyata
pada ini boleh diubah dengan persetujuan presiden, persetujuan anggota-anggota perwakilan negara, dan lain-lain. Nah, kenapa dirubah? Tadi barusan dijelasin, oh kan mereka mau mencoba buat sebuah peraturan yang bisa dibilang perfect, yang ideal. Terus kenapa dirubah? Ini dirubah karena dunia selalu berubah kan. Dunia itu selalu berkembang dengan politiknya, dengan kegiatan sosialnya, hal ekonomi, semuanya itu bergerak dan berubah. Maka dengan itu, uh, undang-undang Indonesia juga harus menyesuaikan dengan dunia. Kita tidak bisa menjadi memikirkan kalau kita revolve, kalau everything revolves around us. Kita juga harus mengikuti arus. Nah, kapan dirubah? Ini kapan nih jadinya? Kan udah dirubah, tapi kapan? Mau besok kan, mau sekarang? Nah, ini ada timelinenya nih. Ini timelinenya Undang-Undang Dasar. Jadi untuk menjelas ya, aku pakai mouse ini buat pointer. Tanggal 18 Agustus setelah kemerdekaan, disetujukan Undang-Undang Dasar 1945. Dan ini official. Sejak tanggal ini, Undang-Undang Dasar yang asli, yang original, dijadikan sebagai konstitusi. Berikutnya, ada Konstitusi RIS. Konstitusi ini RIS ya, untuk kalian yang kurang tahu, RIS itu merupakan Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia Serikat ini mereka mencoba mengubah konstitusi dengan budaya-budaya dari barat ya, yang dari serikat ini. Dulu tuh ada keterangan. Pada tanggal 27 Desember, Konferensi Meja Bundar telah menyetujui karena kondisi politik Indonesia pada masa itu yang sangat kompleks dan Republik Indonesia Serikat itu mungkin dapat dijadikan solusi. Nah, tapi ini di garis miring mungkin. Mungkin itu karena setahun kemudian langsung diganti lagi undang-undangnya. Jadi Undang-Undang Dasar sementara. Ini pada tanggal 17 Agustus 1950. Nah, pada Undang-Undang Dasar, pada masa ini, Undang-Undang Dasar sementara dibentuk konstituante. Nah, konstituante ini memiliki tujuan itu untuk menyusun Undang-Undang Dasar yang baru, yang dari Undang-Undang Dasar 1945 yang baru kan. Nah, selama 9 tahun nih mereka mencoba untuk membuat si konstituante ini. Tapi karena adanya perbedaan pendapat dari masing-masing anggota konstituante ini, dan yang akhirnya itu bolak-balik pendapatnya, terus akhir-akhirnya nggak kebuat. Ini ada penjelasan lagi. Untuk membentuk UUD baru, konstituante mencoba untuk membentuk UUD baru. Karena kegagalannya, akhirnya Presiden Soekarno membubarkan pada tanggal 5 Juli 1959 dan UUD 1945 digunakan kembali seperti ini di keterangannya. Nah, setelah ini itu mulai lagi kan masa-masa penguasanya Soeharto. Nah, pada masa Soeharto ini ya masih ini kan konstitusinya. Cuma pada masa itu kayak konstitusinya ya tetap aja dibiarin, dan itu banyak yang melanggar, dan akhirnya setelah Presiden Soeharto turun, datanglah masa reformasi. Pada masa reformasi ini terjadi 4 amandemen ya. Amandemen ini artinya perubahan di Undang-Undang Dasar 1945, tapi tetap megang nama 1945, tapi cuma di amandemen aja. Amandemen pertama pada tanggal 10 Oktober 1999, amandemen kedua pada 18 Agustus 2000, amandemen ketiga pada 9 November 2001,
Ini bener nih. Amandemen ketiga pada 9/11. Dang, baru tahu aku. Oke. Terus amandemen 4 pada tanggal 10 Agustus 2002. Nah, inilah konstitusi setelah amandemen. Setelah keempat amandemen itu, akhirnya tersusunlah Undang-Undang Dasar seperti ini. Nah, pada pasal 27 ada hak dan kewajiban warga negara. Pasal 28 hingga 2 pasal 28 ya, full 28 ini tentang HAM, hak asasi manusia. Pasal 29 mengenai agama, pasal 30 mengenai bela negara, pasal 31 dan 32 mengenai pendidikan dan kebudayaan, dan akhirnya itu pasal 33 dan 34 menjelaskan tentang ekonomi dan kesejahteraan sosial. Oke, baik, itu saja untuk presentasi saya atau penjelasan saya hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan mungkin kalian bisa lebih mengerti tentang konstitusi Indonesia setelah menonton video saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan thank you for watching. Have a nice day.